11 akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah saya tentang pertempuran Ambarawa. Latar belakang pertempuran Ambarawa terjadi karena orang-orang Netherlands Indies Civil Administration atau NICA memboncengi pasukan sekutu Inggris Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 untuk kepentingan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Militer Inggris Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 awalnya tiba di Semarang pada 20 Oktober 1945. Pihak RI membolehkannya mengurus orang Belanda tawanan perang yang ditahan Jepang di penjara Ambarawa di Magelang. Rupanya orang-orang NICA lalu mempersenjata para bekas tawanan. Pada 26 Oktober 1945 terjadi insiden di Magelang yang memicu pertempuran antara TKR dan Tentara Serikat. Agar insiden ini berhenti, Soekarno dan Brigjen Patel menyepakati 12 pasal persetujuan gencatan senjata dan perundingan di Malang 2 November 1945. Namun pihak Serikat ingkar janji dan memanfaatkan celah perjanjian untuk menambah serdadu di Magelang. Pada November 1945 terjadi pertempuran antara TKR melawan Tentara Serikat. Pasukan Serikat di Magelang ditarik ke Ambarawa pada 21 November dengan dilindungi pesawat. Pada pertempuran pasukan Serikat semula mengebom kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR dan pasukan pemuda asal Boyolali, Salatiga, dan Kartasura berlindung bertahan di kuburan Belanda, membentuk garis medan sepanjang rel kereta api yang membelah kota Ambarawa. Pasukan TKR lalu melakukan serangan fajar dan menggunakan strategi pengepungan untuk memukul mundur pasukan Serikat. Tokoh pertempuran Mayor Sumarto memimpin pertempuran awal di Ambarawa pada tanggal 20 November 1945. Mayor Imam Adrongi memimpin pasukan TKR Divisi 4 atau Purwokerto untuk melakukan serangan fajar. Mayor Soeharto, Mayor Sarjono Sugeng memimpin pengepungan kedudukan musuh. Muhammad Sarbini dan Oni Sastratmojo memimpin resimen atau Sarbini dan batalion posisi istimewa atau Oni untuk menahan gerakan musuh di desa Jambu. Kolonel Holland Iskandar mengordinasi rapat yang kemudian membentuk komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran di Magelang dan membagi medan Ambarawa jadi 4 sektor mata angin. Letnan Kolonel Isdiman memimpin 19 batalion TKR dan beberapa batalion badan-badan perjuangan yang bertempur bergantian. Kolonel Sudirman menggantikan RKDI Isdiman yang gugur sebagai pemimpin pasukan di Ambarawa. 11 Desember 1945 memastikan musuh terjepit. Pertahanan terkuat musuh diperkirakan berada di titik Benteng Willem, tengah kota Ambarawa. Bersama komandan sektor, ia menyusun rencana pukulan terakhir dengan serangan mendadak dan serentak di semua sektor pada 12 Desember pukul 4.30. Pada rencana tersebut, pasukan-pasukan badan-badan perjuangan Laskar dijadikan tenaga cadangan. Dalam 15 jam, pasukan TKR mengepung kedudukan musuh di dalam kota. Pengepungan Ambarawa berlangsung 4 hari 4 malam. Dijelaskan dalam Bunga Sampai Sejarah Indonesia oleh Moeh Gadi. Pada 15 Desember 1945, tentara Inggris menarik mundur pasukan ke Semarang. Mereka menilai usaha mereka untuk mengevaluasi tahanan sekutu sudah selesai dan hendak mengonsentrasikan kekuatan pasukan yang terbatas di Semarang.